Assalamualaikum, selamat sore untuk kawan-kawan kicau mania dimanapun teman-teman berada ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit tentang dopingan alami yang bagus untuk kecial kuning Lombok ya. Dan ini juga berguna untuk kecial peleci seperti itu, burung peleci. Nah, jadi sejenisnya lah. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung kira-kira apa ya yang bagus untuk kecial kuning kalian yang mungkin sudah gacor dan siap dilombakan agar stamina-nya itu tetap fit. Nah, jadi ini adalah video yang sangat tepat sekali yang teman-teman bisa tonton ya. Nah, jadi sebelum kita bahas, buat kawan-kawan atau semeton Lombok dan sekitarnya yang mungkin baru mampir, silahkan klik tombol subscribe agar semeton-semeton tidak ketinggalan informasi terbaru tentang seputaran kecial kuning ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas teman-teman. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya sangat banyak sekali untuk dopingan-dopingan yang alami yang bisa kalian gunakan seperti itu ya. Nah, jadi salah satunya yang akan saya bagikan ini ya, dan sebisa mungkin ya semeton semua menghindari dopingan yang jauh dari kata alami ya, misalnya kayak madu TJ ya, atau madu buatan, terus obat-obatan yang mungkin katanya itu bisa menjaga kestabilan burung tersebut ya. Iya, mungkin bisa stabil pada waktu itu, tapi mungkin di keesokan harinya bisa saja burung itu sakit dan lain sebagainya ya. Jadi pilihan yang paling tepat buat semeton kecial kuning Lombok adalah dopingan yang alami ya, karena tidak ada efek sampingnya seperti itu. Oke, jadi di sini tuh untuk dopingan yang pertama yang bisa teman-teman coba adalah yaitu yang paling populer ya. Nah, jadi ini dia teman-teman, yang pertama itu adalah ulat pohon mangga. Nah, jadi ini yang paling banyak digunakan oleh para penghobi kecil kuning ya, dopingan alami teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk ulat mangga ini sangat banyak sekali lah ya, kalian bisa dapatkan lah ya, masih mudah seperti itu ya. Tinggal teman-teman itu cari pohon mangga yang mungkin ada serabut-serabutnya itu. Nah, jadi biasanya ulat mangganya di situ teman-teman. Nah, jadi ini sangat baik untuk kecial kuning kalian ya. Selain ini sebagai dopingan agar tetap stabil, ini juga memang pakan alaminya kecial kuning ya. Enggak cuman kecial kuning, tapi juga burung-burung lain ya, kayak terucukan, terus kayak kutilang ya, dan lain sebagainya. Ini juga adalah pakan alamiah ya, dan ini tentunya akan membuat kecial kalian itu tetap segar dan bugar, dan tentunya tanpa ada efek samping seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama teman-teman. Soalnya di situ yang paling populer adalah kroto ya. Nah, jadi ini yang paling banyak sekali ya, nggak cuman kecial kuning teman-teman ya. Jadi segala jenis kicauan seperti murai, terus jalak seperti itu ya, terus ada kacer seperti itu ya. Nah, jadi kacer gak pakai ini ya, sorry. Nah, jadi ini yang paling banyak digunakan sih ya, kalau setahu saya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan ulat, bukan ulat sih, tapi kroto ya, kroto yang bagus lah intinya. Kalau bisa ya, saran dari saya teman-teman ya, kalau bisa kroto itu kalian cari sendiri ya. Kenapa? Nah, jadi kalau kalian beli itu kebanyakan, itu di pengalaman saya teman-teman ya, di kecial kuning teman-teman saya yang mungkin kebanyakan beli di dagang kroto seperti itu ya, itu ada yang sakit, ada yang mati ya. Kemungkinan besar kenapa bisa seperti itu ada saat dikasih kroto, karena kroto yang dia beli itu bisa jadi pada saat dia ngambil ya, si pemburu krotonya ini bisa jadi dia nggak tahu kalau krotonya ini udah mungkin disebarin racun seperti itu ya, biar krotonya mati. Terus bisa saja terkena bahan kimia lah seperti itu ya di tokonya seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah kalian cari sendiri krotonya ya, yang kalian udah tahu nih apakah kroto tersebut bagus atau tidak ya. Jadi kelihatan dari yang ini ya teman-teman, dari kroto yang bagus seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kedua. Oke, selanjutnya di sini tuh yang mungkin banyak dari teman-teman itu yang jarang banget pakai ya. Sebenarnya ini yang bagus banget ya, yaitu adalah madu, tapi bukan madu TJ ya. Nah, jadi banyak sekali saya lihat ya teman-teman kicau mania di Lombok ya menggunakan madu yang dijual ya, dalam artian madu yang bukan alami atau bukan original
madu seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman itu cari yang madu yang benar-benar asli madu ya. Nah, itu yang bagus ya, bukan madu buatan untuk kecil kuning kalian ya. Nah, jadi untuk mendapatkan madu yang alami tentunya kalian itu harus cari si pemburu madu ya, biar kalian tahu pada saat dia ngambil madu apakah benar asli atau tidak ya. Nah, jadi madu ya, tapi yang original. Nah, jadi ini akan menjaga kestabilan kecil kalian itu tetap segar, fit, dan tentunya bisa juara. Nah, jadi ini yang ketiga. Soalnya yang keempat yang mungkin banyak dari teman-teman itu nggak tahu ya, atau kurang tahu mungkin ya. Nah, jadi yang bagus itu adalah buah pur ya, kalau bahasa Lomboknya itu adalah buah pur ya, atau Singapura ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa cari buah ini ya, mungkin banyak banget ya yang kalian lihat ya di pekarangan, di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi buah ini bagus banget untuk kecil kuning kalian ya. Nah, jadi kalian bisa kasih ya 1 butir 2 butir 1 hari ya, dan teman-teman bisa gunakan ini juga sebagai pengganti pisang kalau memang pisangnya itu tidak ada ya, pisang gepok seperti itu. Nah, jadi buah Singapura ini akan mengganti nutrisi yang ada pada pisang ya. Nah, jadi selain ini juga di alamnya memang ini adalah pakan alami dari kecil kuning ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat di hutan ya, yang ada pohon Singapura di situ banyak singgah kecil kuning atau peleci ya. Jadi ini memang adalah pakan alaminya dia ya. Jadi ini bagus untuk dia teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Jadi yang kelima di sini ya, itu adalah yang mungkin udah populer banget ya, tapi banyak teman-teman yang mungkin nggak tahu ya kalau ini adalah yang bagus untuk kecil kuningnya, yaitu adalah buah bone ya. Kalau bahasa Lomboknya buah bone sih, kalau bahasa Indonesianya apa ya teman-teman. Jadi ini buah bone ya. Jadi kalau dari bentuknya kalian udah tahu lah ya, kalau ini bahasa Lomboknya buah bone, dan ini sangat digemari sama kecil kuning ya, nggak cuma kecil ya, tapi sebagian besar burung itu pasti suka ya untuk buah bone ini ya. Tapi pastikan kalian kasih yang warna hitam ya, jangan yang warna merah, nanti pelci atau kecil kuning kalian itu bisa kecut ya. Jadi kasih yang warna hitam full mateng ya. Nah, jadi ini adalah pakan yang sangat bagus untuk kecil kuning kalian ya, sebagai dopingan alami lah. Yang memang ini adalah pakan alaminya dia ya, kecil kuningnya. Jadi seperti itu ya, yang dimana kalau kita pelihara kan udah beda dari alamnya ya. Jadi kita kembali ke alamnya, seperti alamnya ya untuk kecil kuningnya. Jadi dia akan tetap segar kalau kita sesuai dengan pakan dia di alamnya. Nah, jadi kalian bisa kasih buah bone tapi yang warna hitamnya. Nah, jadi ini bagus banget teman-teman. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir di sini yang mungkin banyak sekali kalian bisa temukan di pinggir-pinggir jalan atau mungkin di depan rumah kalian ya, yaitu adalah ulat kroton ya, dan kroton lah, atau daun kembang ya. Kalau di bahasa Lomboknya ya ulat kroton ya. Nah, yang bunganya itu berwarna merah teman-teman ya, dan bisa disedot airnya seperti itu ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya, pengganti ulat mangga seperti itu ya. Nah, jadi kalian juga bisa kasih ini kalau nggak ada ulat mangga seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa praktikkan beberapa dopingan ini yang alami yang bisa teman-teman coba untuk teman-teman itu kasih ke kecil kuning kalian ya, supaya bisa juara dan tentunya tetap stabil ya. Nah, biar bisa kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini ada kecil kuning yang stabil ya. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin hindari pakan yang doping yang tidak alami seperti itu ya, karena bisa saja membuat kecil kalian itu bisa drop ya, bisa stres kayak gitu ya. Kalau bisa usahakan kasih yang alami saja ya, supaya tetap stabil dan tidak ada efek sampingnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih informasi buat semeton kecil kuning. Kalau ada pertanyaan yang mungkin kalian masih bingung, teman-teman bisa komentar saja ya, dan nanti saya pasti bakal jawab ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, sekali lagi silahkan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi tentang seputaran kecil kuning. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.